Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Umpan Maija, di channelnya Guru. Nah, pada video kali ini kita akan lanjut mengenai tekanan pada zat cair ya. Setelah kemarin kita belajar mengenai tekanan zat cair pada ruang terbuka, yaitu ada tekanan hidrostatis dan ada hukum Archimedes. Nah, selanjutnya kita akan bersama-sama belajar mengenai tekanan zat cair pada ruang tertutup. Itu ada dua sama ya, ada hukum bejana berhubungan dan satu lagi ada hukum Pascal. Nah, ini dia yang pertama, itu mengenai hukum bejana berhubungan. Nah, bejana berhubungan ini dia kayak sebuah benda, dia itu bejana itu terbuat dari bejana, dia itu berhubungan, jadi dia bawahannya itu berhubungan. Nah, lalu apa sih bejana berhubungan itu? Nah ya, jadi bejana berhubungan itu dia membahas mengenai zat cair sejenis dalam bejana berhubungan. Nah ya, jadi kalau si bejana ini kita isi air, nah ya, zat cair contohnya air kita isi, nah maka si bejana berhubungan itu dia akan berada dalam kesetimbangan ya. Lalu tinggi permukaan zat cair pada setiap kaki bejana akan terletak pada sebuah bidang datar. Jadi kalau bejana berhubungan ini kita isi dengan zat cair yang sejenis, itu si airnya itu akan sama datarnya ya, lihat ya, di sini dia akan sama mendatar, lalu tingginya juga dia akan sama. Nah, tapi ini berlaku hanya jika diisi dengan zat cair yang sama. Kalau zat cairnya berbeda, apakah bejana itu akan tingginya akan sama, lalu akan pada bidang yang datar? Nah, kita lihat ya. Nah ya, jadi si bejana berhubungan kalau diisi dengan zat cair yang sama, dia akan sama ya, walaupun bentuknya itu berbeda-beda, tapi dia akan tetap sama, tingginya sama, permukaannya jadi datar. Berbeda kalau, nah sama juga, walaupun kita tingginya itu di sini kan tingginya berbeda, tetap dia akan sama tingginya ya. Walaupun kita miringkan, kita balik-balikan, tapi tetap akan sama tingginya. Nah ya. Nah, bagaimana kalau diisi dengan zat cair yang berbeda? Contohnya diisi dengan air. Nah, ini yang warna biru air, ini minyak. Nah, jadi kalau diisi dengan zat cair yang berbeda, maka tinggi permukaan kedua tersebut dalam bejana berhubungan tidak akan sama. Jadi kalau kita contohnya di sini pertama kita isi air. Nah, ini ya diisi air. Lalu kedua kalinya kita isi minyak. Nah, nanti ketinggian itu akan berbeda. Jadi si tinggi minyaknya itu dia akan lebih tinggi daripada air. Nah, ini ya. Ini H1 itu adalah tinggi air, H2-nya adalah tinggi minyaknya. Jadi kalau bejana berhubungan tidak diisi dengan zat cair yang sama, contohnya air dan minyak, maka setingginya akan berbeda. Kenapa? Nah, karena massa jenis kedua zat cair tersebut berbeda ya. Karena massa jenis air dan minyak itu dia berbeda. Nah, misalnya ada air dan minyak goreng. Nah, massa jenis minyak goreng itu lebih kecil daripada massa jenis air. Jadi dia lebih tinggi gitu ya. Nah, itu adalah bejana berhubungan. Jadi kalau diisi dengan zat cair yang sama, maka si tingginya dia akan sama walaupun bentuknya berbeda, walaupun kita miringkan, nah itu dia ketinggiannya akan tetap sama. Tetapi konsep bejana berhubungan ini tidak akan berlaku jika si zat cairnya itu berbeda. Nah, ini dia rumusnya ya. Rumusnya ada ini Rho 1 dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali H2. Ini keterangannya. Rho 1 apa?
Rho 1 itu adalah massa jenis zat cair 1. Jadi nanti si zat cair itu akan berbeda, akan ada air, ada bensin ya. Terus ada apa lagi zat cair? Ada susu dan yang lainnya, pokoknya yang air ya, berbentuk air itu jenis zat cair ya. Terus kalau Rho 2 itu adalah massa jenis zat cair yang kedua. Satuannya adalah kilogram per meter kubik. Terus H1 itu adalah tinggi permukaan zat cair 1. Nah, ya. Kalau H2 adalah tinggi permukaan zat cair yang kedua. Satuannya adalah meter. Jadi rumusnya hanya ada satu. Rho 1 dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali H2. Ya, nanti yang ditanyakannya salah satunya, kalau tidak pasti tanyakannya kalau tidak massa jenis tingginya. Nanti tinggi siapa? Tinggi zat cair yang mana? Ya, nah itu rumusnya. Oke, nah ini dia contoh soalnya ya. Sebentar. Ini latihan soal, ada yang terlewat ya sebelum kesini. Nah, ini ya. Kita lihat sebuah video. Kita percepat ya. Nah, contohnya apa sih penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini contohnya ada pada sebuah teko. Nah, sebuah teko ini, dia tingginya akan sama. Jadi tidak ada teko yang berbeda tingginya dengan ini. Kenapa ya? Karena nanti kalau diisi air, nah itu dia akan sama nih, tingginya akan sama, ya, tingginya akan sama. Lalu nanti kalau ininya tingginya tidak sama dengan ini, maka nanti si airnya dia akan tumpah. Contohnya tingginya segini. Nah nanti kalau tingginya segini, di si tekonya akan tumpah. Contoh lagi ini ya, penampungan air. Nah penampungan air tingginya dia tingginya akan sama ya. Nah, kalau tingginya akan sedikit, nah nanti kalau nih pada saat airnya masuk, nah karena ini mendapat tekanan pada saat kita buka, nah nanti si airnya ini dia akan tumpah. Nah, kita lihat. Nah, itu. Nah, nanti kalau airnya ini habis ke bawah, nah ini kalau ini dia habis, dia tidak akan habis semua, tidak akan keluar semua. Kenapa? Nah, nanti dia akan mengikuti dengan tinggi bidang yang sama. Nah, kalau ini sama, makanya dia akan segini. Jadi dia tidak akan habis ya. Dia akan sama dengan bagian datar yang ini. Karena ini si kerannya sama, maka ininya juga sama. Nah ya, sama kayak tadi ya. Kalau ini bejana berhubungan diisi dengan air, nah ya diisi dengan air. Nah diisi dengan air, lalu si air ini kan dia akan sama ya tingginya, lalu diisi dengan minyak. Nah nanti si tinggi airnya dia akan berbeda, minyak akan lebih tinggi dibandingkan dengan air. Nah ya itu dia contohnya. Sekarang kita ke contoh soal ya, langsung. Nah, contoh soalnya, diketahui bejana berhubungan berisi air dan minyak. Ya, jadi ada sebuah bejana berhubungan, dia diisi air dan minyak. Massa jenis airnya adalah 1 gram per cm kubik dan massa jenis minyaknya adalah 0,75 gram per cm kubik. Bila ketinggian airnya 12 cm, tentukan ketinggian permukaan permukaan minyak. Jadi yang ditanyakan adalah ketinggian permukaan minyaknya ya. Nah, apa saja? Ada apa? Nah, ya. Seperti biasa cara mengisinya, pertama diketahui dulu. Di sini ada massa jenis air. Jadi, kalau air yang disebutkan pertama berarti itu massa jenis pertama, artinya Rho 1. Berarti Rho 1-nya adalah 1 gram
per sentimeter kubik. Nah ya, jadi karena di sini disebutkan air adalah pertama, jadi massa jenis airnya adalah 1 gram per centimeter kubik. Jadi rho satunya adalah 1 karena yang disebutkan pertama kali di soalnya adalah air. Jadi massa jenis air ada rho 1. Dan massa jenis minyak, jadi si bejana berhubungan pertama diisi dengan air, lalu diisi dengan minyak. Nah, jadi massa jenis minyak itu adalah rho 2-nya, yaitu 0,75 gram per centimeter kubik. Lalu ada apa lagi yang diketahuinya? Ada ketinggian airnya 12 cm, jadi ada tinggi. Di sini disebutkan ada tinggi air, berarti ada H1 ya, H yang pertama, tinggi zat cair yang pertama itu H1, H1-nya adalah 12 cm. Apa yang ditanyakan? Ditanyakannya adalah ketinggian permukaan minyaknya, berarti yang ditanyakannya adalah H2-nya ya. Nah, apa rumusnya? Tadi rumusnya rho 1 dikali H1 sama dengan rho 2 dikali H2 ya. Kita tuliskan rho 1-nya berapa? Rho 1-nya adalah 1. Kita tulis 1, ini dikali H1-nya berapa? H1-nya 12. Kita tulis 12. Rho 2-nya berapa? Rho 2-nya 0,57 gram per centimeter, 0,75. Dikali, karena H2-nya yang ditanyakan, kita tulis lagi H2. Nah, lalu, ini dikali. 1 dikali 12 berapa? 12. Ini 0,75 kali H2, tulis lagi. Karena H2 yang ditanyakannya, nih ya, bentar. Nih, karena H2 yang ditanyakannya, nanti si H2-nya dia akan berpindah tempat. Nanti akan jadi dibagi ya. Nah, jadi H2 sama dengan 12 dibagi 0,75. Jadi dibagi ujungnya ya. Berapa 12 dibagi 0,75? Isinya adalah 16 cm. Jadi rumusnya hanya ada satu. Kalau tidak ditanyakannya rho 1, kalau tidak ditanyakan H2, tanyakannya kalau tidak rho 2, kalau H2. Nah, jadi kalau ditanyakannya rho 1 berarti nanti rho 2 dikali H2 dibagi H1. Kalau ditanyakannya si H1 berarti rho 2 dikali H2 dibagi rho 1 ya. Kalau ditanyakannya rho 2 berarti rho 1 dikali H1 dibagi H2. Kalau ditanyakannya H2 berarti rho 1 dikali H1 dibagi rho 2. Nah, itu rumusnya. Jadi rumusnya dibulak balik ya. Rumusnya dibulak balik. Nah, itu dia contoh soalnya ya. Nah, sekarang kalian kerjakan latihan soalnya ya. Di sini ada 2 latihan soal. Nomor 1, sebuah pipa U mula-mula diisi dengan air mempunyai massa jenis 1 gram per centimeter kubik. Lalu kaki kiri pipa diisi dengan zat cair lain dengan tinggi 5 cm. Permukaan air dalam kaki turun 2 cm. Massa jenis zat cair lain adalah, nah ya, silakan kalian isi soalnya sesuai yang diperintahkan oleh ibu nanti di grup WA ya. Kalian kerjakan soalnya yang mana nanti akan ibu beritahu. Nah, jadi itu ya. Jadi bejana berhubungan itu jika si bejana diisi dengan zat cair yang sama, maka dia tingginya akan sama ya. Tingginya akan sama sehingga bidangnya datar. Walaupun di sini bentuknya berbeda-beda ya. Tapi dia si tinggi zat cairnya akan sama. Walaupun kita miringkan, itu juga si tingginya dia akan tetap sama jika diisi dengan zat cair yang sama. Tapi kalau diisi dengan zat cair yang berbeda, nah ya, kalau diisi dengan zat cair yang berbeda, maka si tingginya dia akan beda. Kenapa? Karena massa jenisnya itu berbeda. Di sini massa jenis
si minyak tanah dia lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis si airnya. Itu untuk bejana berhubungan. Nah, sekarang kita akan masuk ke hukum Pascal. Nah, di hukum Pascal ini itu adalah apa? Tekanan yang dialami oleh zat cair akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Jadi, kalau ada sebuah benda di ruang tertutup diisi dengan zat cair, maka karena zat cair itu diisi lalu mendapatkan tekanan karena ada gaya yang diberikan, maka adanya tekanan, maka si tekanan itu si zat cairnya itu akan diteruskannya itu akan sama, ya, akan ke segala arah dengan sama besar. Jadi tekanannya akan sama, diteruskannya dengan sama besarnya, ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ini. Nah, ini hukum Pascal. Bunyinya apa? Bunyinya tekanan yang ditimbulkan zat cair di dalam ruang tertutup diteruskan merata ke segala arah. Jadi, tekanan yang ditimbulkan zat cair itu dia di ruang tertutup akan diteruskan merata ke segala arah. Nah, apa aplikasi hukum Pascal dalam kehidupan sehari? Nih, pertama ada mesin hidrolik pengangkat mobil. Nah, ya, tahu pencuci mobil ya, pencuci mobil yang dia si mobilnya ke atas. Nah, kenapa dia bisa ke atas? Nah, karena di mesin hidrolik ini tidak tahu ini biasanya mesin ini ditekan ya. Nah, pada saat ditekan itu kan ada gaya ya, berarti ada F1 diberikan tekanan. Nah, ya, diberikan tekanan F1. Nah, lalu karena ada tekanan, maka si zat cairnya dia akan diteruskan ke sini dengan merata ke segala arah. Nah, karena ada tekanan, nanti si bidang ini dia akan naik ke atas. Kenapa? Karena ada tekanan. Nah, akhirnya si F2-nya naik ke atas. Ada lagi dongkrak hidrolik, sama ya, si minyaknya dia karena mendapatkan gaya F1 ini, dia mendapatkan gaya ini, maka si minyaknya akan diteruskan ke segala arah. Akhirnya menimbulkan suatu gerakan. Ada lagi rem ya, rem hidrolik. Rem yang ada pada motor, mobil. Nah, itu ya. Kenapa kita bisa berhenti? Nah, karena si rem itu pada saat kita tekan diberikan gaya, maka rem di dalam itu ada sebuah minyak ya, ada semua minyaknya. Nanti si minyaknya karena ada tekanan di dalam ruang tertutup, maka si minyaknya akan diteruskan ke segala arah. Akhirnya karena diteruskan segala arah, akhirnya akan menimbulkan berhenti ya. Nah, itu rem. Selanjutnya ada alat keruk beko, sama ya, pada saat kita gerakan, nah ini dia di dalamnya ada sebuah minyak. Akhirnya karena ada zat cair, dia akan diteruskan ke segala arah dengan sama rata, akan merata ya. Akhirnya ada suatu gerakan. Nah, karena ada gaya pertama, terus ada gaya kedua, nah makanya rumusnya itu apa? Nah, rumusnya adalah ini. Nah, tekanan 1 itu sama dengan tekanan 2. Jadi rumusnya F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. F1 apa? F1 adalah gaya pada penghisap kecil. Jadi nanti di soal biasanya itu soalnya itu tentang ini, mesin hidrolik pengangkat mobil ya. Jadi si F1 itu adalah penghisap kecil. Jadi kalau ada F1 berarti itu penghisap kecil. Kalau di soalnya itu berupa soal ya, bukan berupa gambar tapi berupa tulisan. Nanti ada penghisap kecil, ada penghisap besar. Nah, kalau penghisap kecil berarti F1. Kalau F2 adalah si penghisap besarnya ya. Nah, ini kan dia ada penghisapnya ya. Kan di sini pada saat ditekan itu kan dia dihisap si cairan itu. Nah, pada saat itu dia diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nanti si penghisap besar, ini penghisapnya ya, karena ada tekanan dari zat cairnya, maka si penghisapnya dia akan naik ke atas.
Nah ya, karena akan naik jadi si mobilnya terangkat. Nah itu ya, ada gaya penghisap besar, itu F2. Lalu ada A1. A1 adalah luas penampang penghisap kecil. Nah jadi si luas permukaannya, nah ya ini ya di sini nih. Nah ini luas permukaan ini adalah A1-nya. Nah di sini A1. Terus kalau A2 adalah luas penampang penghisap besar. Nah ini ya, luas permukaannya. A2-nya ya. Nah ini ya, A2-nya ini. Tuh. Itu untuk rumusnya. Jadi rumusnya cuman ini. F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Nanti ujungnya dibagi juga sama ya. Nah ini contoh praktek hukum Pascal ya, kita lihat. Di sini ada suntikan pertama, ini suntikan kedua. Ibarat ini seperti dongkrak hidrolik mobil ya. Kita praktek ini sebuah praktek. Contohnya seperti dongkrak alat hidrolik mobil atau pencuci mobil ya. Di sini penghisap besar, penghisap kecil, ini penghisap besar. Nah pada saat diberikan nih ya, nah pada saat diberikan gaya ini, nanti ini dia akan naik. Kenapa? Karena ada zat cair. Nah ya, nah itu prakteknya. Jadi karena ada gaya F1, ini luas permukaannya, lalu ada tekanan, maka si airnya akan diteruskan ke atas. Akibat ada tekanan pertama, maka dia akan menimbulkan tekanan kedua. Akhirnya si F2-nya, gaya keduanya dia akan naik ke atas. Nah ya, dia akan naik ke atas. Nah itu ya. Nah kita lihat lagi, kalau ini didorong sama ya, dia naik lagi ke atas. Nah itu kenapa? Karena ada tekanan dari zat cairnya. Jadi si P1 dia akan sama tekanannya dengan P2 ya, akan sama besar, jadi merata ke segala arah gitu ya. Kita ulangi lagi ya. Tuh, ini kita lihat, ini ditekan. Nah, nanti ininya akan ke atas. Nah, ya karena ada P1, F1, ini P1, P2, kalau ini kita balikan lagi. Nah, maka dia akan sama ya, tekanan P1 dengan P2 itu dia akan sama. Nah, itu ya. Itu contoh sederhana ya dari alat pengangkat hidrolik mobil ya, atau dalam film besar itu seperti pencuci mobil ya. Jadi karena ada zat cair, karena ada tekanan dari zat cair, makanya ada tekanan yang kedua ya, karena ada tekanan, karena diberikan gaya maka ada tekanannya. Nah, itu ya. Sekarang kita ke contoh soalnya. Nah ini berupa contoh soal yang cerita ya, bukan gambar. Tapi di sini ibu berikan gambarnya ya. Contohnya, alat pengangkat hidrolik memiliki penghisap yang luasnya penampangnya masing-masing A1-nya adalah 5 cm dan A2-nya 2000 cm. Jika berat mobil yang diangkat adalah 25.000 Newton, berapakah besar gaya yang harus diberikan pada penghisap kecil? Nah, kita lihat di sini sudah tertera ya, ada A1. Berarti A1-nya ada 5 cm. Kita tulis A2-nya 2000 cm. Nah, di sini karena mobil, biasanya kan kalau mobil tadi kan gambarnya disimpan di sebelah sini, berarti disimpan ke F2 ya, berarti gaya yang keduanya. Nah, berarti F2-nya 25.000 cm. Oh, cm ya? Salah ya, ini 25.000 Newton ya. Nah, salah tulis. Apa yang tanyakannya? Berapakah gaya yang harus diberikan pada penghisap kecil? Jadi, berapa gaya yang diberikan agar mobil bisa terangkat? Nah, berapa F1-nya supaya mobilnya bisa terangkat? Nah, rumusnya sama. F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Kita tulis F1-nya berapa? Karena F1 yang ditanyakan, ini yang tanyakan, kita tulis kembali F1. Tanya biar lebih jelas. Kita tulis lagi F1-nya.
Lalu A1-nya berapa? Nah, A1-nya ada 5, tulis kita 5. F2-nya berapa? F2-nya 25.000. Nah, A2-nya berapa? A2-nya adalah 2.000. Kita tulis 2.000. Nah, karena F1 yang ditanyakan, nanti F1-nya dia akan pindah ke bawah. Jadi akan dikali dan dibagi. Nah, F1 jadi dikali silang. Jadi 5 dikali 25.000 dibagi 2.000. Nah, berapa hasilnya? Itu 62,5 Newton. Nah, itu ya. Jadi sama di hukum Pascal juga, kalau tidak ditanyakannya F1, H1, F2 sama A2. Kalau ditanyakannya F2, nah berarti nanti dikali juga ya, dikali silang. Berarti F1 dikali A2 dibagi A1. Nah, itu ya. Kalau ditanyakannya A1 sama nanti dibagi. Nah, itu dia contoh soalnya. Nah, sekarang ke latihan soal. Nah, ini latihan soalnya yang harus kalian kerjakan juga nomor 2 ya. Berarti yang tadi nomor 1 tentang hukum bejana berhubungan, ini yang nomor 2 mengenai hukum Pascal. Sebuah dongkrak hidrolik digunakan untuk mengangkat beban sebesar 15 Newton. Jika besar luas penampang besarnya 500 Newton dan gaya tekan pada penampang kecilnya sebesar 300 Newton, tentukan luas penampang kecil dongkrak tersebut. Jadi yang ditanyakannya adalah si luas penampang kecil. Berarti kalau penampang kecil adalah A1-nya. Berapa A1-nya? Ya. Silakan kalian kerjakan soalnya. Itu 2 soal. Tadi nomor 1 mengenai hukum bejana berhubungan dan nomor 2 mengenai hukum Pascal. Semoga apa yang Ibu berikan semoga mengerti, semoga bisa dipahami, dan apabila ada yang ingin ditanyakan boleh kalian langsung tanyakan ke Ibu langsung, atau kalian atau yang lainnya bisa berkomentar di kolom komentar di bawahnya. Terima kasih yang sudah menonton, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan jangan lupa di like videonya, di share videonya supaya videonya lebih bermanfaat lagi, dan jangan lupa di subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi untuk menonton video. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.